Halo Gan, di video kali ini saya akan bawakan film inspiratif lagi yang berjudul Forgotten Love. Langsung saja cus ke filmnya. Awal kisah, seorang dokter spesialis bedah bernama Wilzur, dia terkenal sebagai dokter pertama dan satu-satunya yang berhasil menguasai ilmu bedah otak. Pagi itu, sebelum berangkat kerja Wilzur menyempatkan diri untuk bermain dokter-dokteran bersama putri kecilnya yang bernama Marisa. Wilzur sangat sayang terhadap Marisa, namun meski karirnya sukses, rumahnya besar serta harta berlimpah, sayangnya hubungan dengan istrinya tidak berjalan harmonis, bahkan sekarang sedang di ujung tanduk. Siang hari ketika Wilzur sedang bekerja, rekan sesama dokter yang bernama Jerzy datang membawa koran. Dengan percaya diri Jerzy berkata karena kemarin berhasil mengoperasi seorang bangsawan, pasti dia akan segera dipromosikan jadi ketua dokter bedah nasional. Meski belum tentu terpilih tapi saking yakinnya, Jerzy sampai sudah membuat papan namanya sendiri. Ia yakin di antara semua kandidat dokter bedah, pasti dialah yang akan terpilih. Lalu Jerzy neraktir Wilzur makan di luar. Di tengah perjalanan, mereka ketemu anak kecil pedagang koran bernama Stas. Karena senang namanya ada di koran, Jerzy pun memborong dan menyuruh Stas mengambil semua koran dagangannya. Namun naas, saat hendak menyeberang Stas tertabrak kereta kuda hingga terluka parah. Sambil menenangkan ibu Stas, Jerzy menyarankan Stas dibawa ke rumah sakit umum saja agar biayanya ditanggung pemerintah. Namun karena lokasinya terlalu jauh, Wilzur memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit swasta tempat mereka bekerja, dan untuk masalah biaya itu akan menjadi urusan belakangan, yang penting anak ini bisa selamat. Wilzur pun bergegas membawa Stas pergi ke rumah sakit, akhirnya Stas pun selamat. Kontynuuj. Chłopie. Czekaj. Malamnya sepulang kerja ketika melihat putri kecilnya tidur nyenyak, rasa lelah Wilzur seakan hilang. Saat hendak tidur karena hubungan dengan istrinya sudah lama renggang, Wilzur pun mencoba memperbaiki, namun saat Wilzur memeluk, istrinya menolak. Wilzur di situ sadar ternyata istrinya sudah tak mencintainya lagi. Esok pagi saat sedang keliling memeriksa pasien, Wilzur kaget kenapa Stas tidak ada. Suster menjelaskan bahwa semalam dokter Jerzy sudah memberi izin pulang. Mendengar itu Wilzur kecewa saat dia ingin pergi menjemput Stas lagi. Jerzy berusaha melarang karena biaya rawat inap di sini terlalu mahal dan ibu Stas tak mungkin sanggup membayar. Tapi Wilzur tak peduli, sebagai seorang dokter dia harus memastikan pasiennya sembuh total, dan soal biaya biar dia yang akan bayar semua. Sesampainya di rumah Stas, saat melihat ada tabib sedang mencoba mengobati, Wilzur langsung mengusirnya. Meski praktik pengobatan alternatif seperti tabib dilarang oleh pemerintah, tapi banyak warga miskin yang masih menggunakan jasa mereka, dan semua itu karena biayanya yang jauh lebih murah. Setelah memeriksa kondisi Stas tanpa izin dari ibunya, Wilzur langsung membawa anak itu kembali ke rumah sakit. Esok hari akibat membawa paksa Stas tanpa izin, direktur rumah sakit menegur Wilzur. Wilzur pun berusaha menjelaskan keadaan Stas, namun direktur tetap tegas. Aturan tetap aturan, memaksa anak kecil berobat tanpa persetujuan orang tua tetap salah. Selesai marah-marah, bukannya memberi hukuman, direktur malah menyuruh Wilzur bersiap-siap menghadiri jumpa pers besok. Direktur memberitahu karena aksi heroiknya menyelamatkan warga miskin tersebar ke seluruh penjuru negeri, Menteri Kesehatan memutuskan untuk menunjuk Wilzur sebagai ketua dokter bedah nasional. Jadi nanti Wilzur akan memimpin semua dokter bedah di Polandia untuk menjalankan program dari pemerintah. Dari kejauhan melihat kesuksesan sahabatnya, Jerzy sangat iri. Siang hari sepulang ke rumah, karena hari ini Marisa ulang tahun, Wilzur membawakan kue. Tapi saat hendak memberi kejutan, tiba-tiba kepala pelayan memberikan surat titipan dari istri Wilzur. Tut pani. Ketika dibaca, Wilzur shock. Istrinya minta cerai dan sekarang dia pergi membawa Marisa. Di sisi lain di tengah hutan, terlihat istri Wilzur bersama Marisa baru aja sampai di rumah seorang pria. Ternyata selama ini diam-diam istri Wilzur menjalin hubungan dengan pria lain. Malam hari karena gagal menjadi ketua dokter bedah nasional, Jerzy begitu frustasi. Dia tak terima kenapa Wilzur yang terpilih. Tak lama kemudian Wilzur menelepon Jerzy. Dia menceritakan perihal masalah rumah tangganya. Dia tak masalah jika istrinya minta cerai, tapi bila jauh dari putri kesayangannya hidupnya terasa hampa. Agar bisa membawa Marisa pulang, Wilzur minta Jerzy menemaninya pergi ke kampung halaman istrinya. Mungkin saja Marisa dibawa ke sana. Meski masih iri, namun sahabat tetap sahabat, Jerzy pun membantunya.
Sesampainya di kampung halaman istri Wilzur, karena lokasi di wilayah itu terkenal banyak kriminal dan untuk jaga-jaga Jerzy membawa pistol. Namun ketika sampai di depan rumah, Jerzy mendengar ada suara keributan dan saat diperiksa, ternyata Wilzur sedang dikeroyok para perampok. Walaupun memegang pistol karena terlalu takut, Jerzy hanya bisa terdiam mematung melihat sahabatnya dipukuli. Akibat kejadian itu, Wilzur terluka parah hingga tak sadarkan diri. Beberapa hari kemudian, semenjak kejadian itu Wilzur menghilang. Paginya detektif datang ke rumah sakit, mereka memberitahu, berdasarkan hasil penyelidikan, kepolisian hanya menemukan mantel Wilzur di pinggir sungai. Dengan berat hati detektif menyimpulkan bahwa Wilzur telah meninggal akibat frustasi ditinggal anak istrinya. Meski sekarang jasadnya masih belum ditemukan, tapi detektif memutuskan untuk menutup kasus ini. 15 tahun berlalu, kini terlihat Marissa telah tumbuh dewasa. Karena ibu dan ayah tirinya sudah meninggal ditambah dia juga tak tahu di mana keberadaan ayah kandungnya, Marissa sekarang hidup sebatang kara. Pagi itu Marissa naik kereta kuda diantar temannya yang bernama Mikal. Mereka pergi menuju suatu pedesaan. Marissa pergi membawa piano. Rencananya dia ingin menjual pianonya sekaligus mencari pekerjaan. Sesampainya di suatu bar, agar pemilik bar tertarik, Marissa menunjukkan keahlian bermain pianonya. Mendengar permainan Marissa, pemilik bar kagum, namun saat tawar-menawar harga, pemilik bar bingung akan membeli atau tidak karena di bar ini tidak ada yang bisa bermain piano. Lalu daripada beli piano mahal-mahal tapi tidak dimainkan, pemilik bar menawarkan bagaimana jika Marissa kerja di sini saja. Selain jago bermain piano, dia juga bisa melayani pelanggan. Ide bagus pemilik bar pun disetujui. Setelah dapat kerjaan, Mikal mengantar Marissa mencari penginapan murah di dekat bar. Meski penginapannya sederhana, Marissa tidak masalah, yang penting bisa dipakai untuk tidur. Lagian kerjaan ini hanya batu loncatan saja sampai dia bisa mengumpulkan uang untuk kuliah dan mencari keberadaan ayah kandungnya. Marissa sangat rindu ayahnya. Ia yakin ayahnya pasti masih hidup. Keesokan harinya di kantor polisi terlihat seorang gelandangan baru saja ditangkap karena tidur sembarangan di halaman rumah warga. Ternyata gelandangan itu adalah Wilzur. Akibat kejadian 15 tahun lalu, Wilzur menjadi hilang ingatan. Karena Pak Polisi sudah 10 kali menangkap Wilzur dan setiap ditanya identitasnya dia hanya jawab tidak tahu, Pak Polisi pun bosan lalu membebaskannya begitu saja sambil menyuruh tidak mengulangi lagi. Selama ingatannya hilang, Wilzur terus berkelana tak tahu arah. Saat berjalan, Wilzur melihat warga desa Nyungsep. Roda gerobak kudanya pun terlepas. Wilzur bergegas menolong dua warga desa itu yang ternyata mereka bernama Esen dan Zos. Dia mengeluh bahunya sakit, dan saat Wilzur memeriksa ternyata bahunya terkilir. Setelah diobati, bahu Esen langsung membaik. Selesai diperbaiki, mereka saling berkenalan, namun karena Wilzur tak ingat namanya sendiri, jadi dia mengarang nama baru yaitu Anthony. Saat tahu jika Anthony hilang ingatan, Zoska kasihan dan menawarkan pekerjaan di penggilingan padi miliknya. Dari penampilannya, Zoska yakin Anthony pasti juga tidak punya tempat tinggal. Kebetulan di rumahnya ada kamar kosong. Jika mau, untuk sementara Anthony boleh tinggal di sana. Sementara itu, di bar terlihat Marissa sudah mulai bekerja menjadi pelayan. Di tengah kesibukan melayani pelanggan, ada dua pria bangsawan datang berkunjung. Shalom Aleichem, witam państwa. Panowie, tędy. Hrabia Czyński. Selama mengobrol, salah satu bangsawan bernama Lezek tertarik melihat kecantikan Marissa. Lezek lalu ngajak temannya bertaruh. Dalam seminggu dia pasti bisa dapatkan Marissa. Jika gagal maka dia akan bekerja jadi pelayan di bar ini. Saat Marissa menghampiri, dengan percaya diri Lezek mengajak kenalan, namun tak disangka Marissa sangat jutek. Bukannya nyerah, Lezek justru semakin tertantang. Saat Marissa sedang beristirahat, Lezek mencoba mendekati lagi, tapi lagi-lagi Marissa tetap cuek. Saat akan pergi, Marissa bilang, dia udah tahu soal taruhan Lezek. Sayangnya dia bukan wanita murahan yang bisa jadi bahan taruhan. Lebih baik Lezek berhenti berharap. Mendengar itu Lezek merasa bersalah. Malamnya ketika Marissa pulang, ada seorang pria bernama Zen mencoba mendekatinya. Zen ini sudah berkali-kali menyatakan perasaannya, tapi Marissa terus saja menolak. Karena risih seharian didekatin pria-pria, Marissa muak dan marah. Maryś. Esok paginya, terlihat Anthony mulai bekerja di penggilingan padi milik Zoska. Siangnya saat sedang istirahat, Esen datang memberitahu Zoska jika keponakannya yaitu Mikal mengalami kecelakaan kerja di hutan. Zoska! Żyje? Ludzie mówią, że żyje.
Mendengar kabar barusan, jiwa dokter Anthony bangkit dan ingin menolong. Sementara di hutan, Marisa yang juga mendengar kabar kecelakaan sahabatnya itu datang ke lokasi proyek. Saat tahu kaki Mikal patah, Marisa sadar tak ada jalan lain selain operasi. Namun ketika dia minta bantuan uang untuk rumah sakit, kepala proyek tak mau bertanggung jawab dan malah menyuruh semua kembali bekerja. Marisa pun terkejut. Karena kecewa, Marisa nekat pergi ke rumah bangsawan si pemilik proyek. Saat sampai, meski pelayan melarang, Marisa tetap nerobos masuk. Dan saat bertemu, ternyata bangsawannya adalah orang tua Lezek. Tanpa basa-basi, Marisa langsung menceritakan soal kecelakaan di proyek tadi dan meminta Ibu Lezek membiayai karyawannya ke rumah sakit karena itu sudah jadi tanggung jawab perusahaan. Namun dengan sombong Ibu Lezek berkata dia tak peduli, dia justru menyuruh Marisa tahu diri. Lagi-lagi Marisa kecewa dan pergi. Lezek yang merasa bersalah atas sikap ibunya pun menyusul Marisa. Ia meminta maaf sambil menawarkan bantuan dokter pribadinya. Awalnya Marisa tak percaya, tapi setelah diyakinkan jika dia sungguh-sungguh ingin menolong, Marisa pun setuju. Mereka berdua lalu berboncengan pergi ke rumah Mikal. Ketika dokter pribadi Lezek datang, kaki Mikal mulai diperiksa sayangnya. Karena lukanya terlalu parah, dokter menyerah dokter dan menyarankan agar Mikal dibawa ke rumah sakit saja. Tak lama kemudian, Anthony datang ingin membantu. Melihat penampilan Anthony yang tak meyakinkan, Marisa malah mengira dia tabib ilegal. Marisa mengusir Anthony sambil mengancam akan melaporkan ke polisi. Mendengar ucapan kasar itu, anehnya Anthony tak sakit hati, dia hanya terdiam sambil terus menatap wajah Marisa. Hatinya seperti mengenal sosok gadis muda di hadapannya. Karena perasaannya mendadak campur aduk, Anthony buru-buru pergi. Setelah Mikal dibawa ambulan ke rumah sakit, Lezek iseng mengajak Marisa nonton bioskop. Może pójdziemy razem? Meski masih jutek, tapi Marisa menjawab mau. Malam minggunya, Lezek dan Marisa pun nonton bioskop. Kebetulan Anthony dan Zosca juga ada di sana. Saat tahu ada Marisa di bangku belakang, Anthony terus berusaha mengingat siapa sebenarnya gadis itu. Kenapa setiap melihat Marisa hatinya berkata kalau gadis itu spesial. Di jalan pulang, Marisa curhat. Dulu keluarganya juga kaya, karir ayahnya sukses dan kehidupannya serba berkecukupan. Tapi semenjak ibu berselingkuh dengan ayah tirinya, demi bisa bersama cinta barunya, ibu sampai rela meninggalkan hidup sempurnanya. Saat Marisa kecil, dia dibawa ikut ibunya pergi. Dia tak pernah bertemu ayah kandungnya lagi. Kabarnya sang ayah sudah meninggal, tapi karena jasadnya belum ditemukan, dia tidak percaya. Ia yakin di suatu tempat ayahnya pasti masih hidup. Mendengar cerita itu, Lezek berjanji dia akan selalu ada dan tak akan pernah meninggalkan Marisa. Hati Marisa pun luluh. Keesokan harinya, Marisa berangkat bekerja di antar Lezek. Sesampainya di bar, sebelum masuk, mereka mengobrol mengenang hari saat mereka pertama bertemu dulu. Marisa sangat jutek, tetapi sekarang dia sudah ramah seperti bidadari. Namun, saat membahas taruhan, Lezek menjelaskan taruhannya sudah dia batalkan. Lezek juga tidak mau mempertaruhkan kehormatan keluarga bangsawannya dan kerja jadi pelayan rendahan. Mendengar itu, Marisa tersinggung. Ia sadar diri seorang pelayan rendahan sepertinya tidak pantas dekat dengan pemuda bangsawan. Karena tak ingin merusak reputasi Lezek, Marisa meminta mulai sekarang jangan pernah mendekatinya lagi. Beberapa hari kemudian, karena prihatin dengan kesehatan warga miskin di desa, Anthony membuka pengobatan gratis di rumah Zosca. Ingatan Anthony tentang jati dirinya memang hilang, tapi dia tak lupa bagaimana cara mengobati orang sakit. Malamnya saat sedang bermain catur bersama Zosca, Anthony nanya-nanya soal pasien wanita yang tadi berobat. Zosca terlihat cemburu melihat sikap itu. Anthony sadar kalau Zosca menyimpan perasaan padanya. Di tengah obrolan, karena sudah saling merasa nyaman, Anthony mengajak Zosca pacaran. Zosca pun mau, dan mulai malam itu mereka berdua pacaran. Keesokan paginya, saat mandi, Anthony melihat ada anak perempuan sedang bermain bunga. Tiba-tiba ingatan Anthony muncul, walaupun masih samar-samar belum jelas, tapi sosok anak perempuan dalam ingatannya barusan terasa sangat berharga. Dari kejauhan melihat sikap Anthony, Zosca khawatir. Sementara di rumah Lezek, karena sang ibu melarang berhubungan dengan Marisa, Lezek nekat kabur dari rumah. Meski ibu mengancam akan mencabut hak warisnya sebagai bangsawan, Lezek tidak peduli. Dia hanya ingin hidup bersama wanita yang dia cintai dan bukan yang ibunya inginkan. Di sisi lain, terlihat Mikal yang baru pulang dari rumah sakit mulai mencoba berjalan lagi. Siangnya setelah dapat kabar tentang keadaan Mikal, Anthony datang menjenguk. Melihat kedatangan Anthony, Mikal yang sudah frustasi memohon agar hidupnya diakhiri. Namun Anthony hanya diam dan memeriksa kondisi kakinya. Karena sadar operasinya salah, Anthony berencana mengoperasi ulang. Ketika operasi akan dimulai, tiba-tiba Marisa datang. Dengan panik Marisa mengusir Anthony atau dia lapor polisi. Tapi Mikal melarang dan malah mengusir balik Marisa. Ini keinginannya sendiri, mau tidak mau Marisa menurut. Saat Marisa pergi, Anthony pun mulai mengoperasi kaki Mikal. Saat baru sampai bar, Marisa kaget kenapa Lezek sedang melayani tamu.
Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba Lezek mau jadi pelayan bar. Di sana juga ada Zen. Karena cemburu dia mulai mencari masalah. Beruntung ternyata Lezek jago bela diri. Setelah menghajar Zen, Lezek bilang ke Marisa dia kesini hanya ingin membuktikan kalau cintanya tulus. Dia tak peduli dengan status bangsawannya, bahkan sebenarnya hari ini dia berencana ingin melamar Marisa. Ketika Lezek pergi, pemilik bar menyuruh Marisa mengejar sambil menasehati tidak ada perasaan yang lebih sakit daripada rasa penyesalan. Marisa pun bergegas mengejar Lezek dan menciumnya. Namun malam harinya, karena sakit hati Zen diam-diam memotong rem motor, hingga Lezek dan Marisa pun kecelakaan. Karena lokasi kecelakaannya tak jauh dari rumah Zoska mendengar ada suara teriakan buru-buru Mat memanggil ambulan. Tak lama kemudian ambulan serta orang tua Lezek datang ke tempat Zoska. Di dalam, Antoni menjelaskan keadaan mereka berdua. Lezek patah kaki sedangkan Marisa tengkoraknya retak. Setelah memeriksa kedua pasien, dokter bilang jika dia hanya bisa mengobati Lezek. Sementara Marisa, dia sama sekali tak mengerti soal operasi bedah kepala. Satu-satunya dokter bedah terhebat di negara ini hanyalah Dr. Wilzur. Sayang beliau sudah lama meninggal dunia. Mungkin teman Dr. Wilzur yang bernama Dr. Jersey bisa. Antoni pun memohon agar Marisa dibawa ke Dr. Jersey. Namun ibu Lezek menolak. Dia hanya menyuruh dokter segera membawa putranya ke rumah sakit tanpa mempedulikan Marisa. Setelah Lezek dibawa ke rumah sakit, Antoni kaget. Mendadak Zoska menunjukkan peralatan bedah. Tadi diam-diam dia mencurinya. Awalnya Antoni ragu tapi Zoska terus meyakinkan kita belum tahu jika belum mencoba. Karena tak punya pilihan lain itu semua demi menyelamatkan nyawa Marisa. Antoni memberanikan diri memulai operasi. Esok paginya selesai operasi Antoni terlihat cemas. Walaupun operasinya berjalan lancar tapi dia masih ragu. Saat memikirkan Marisa, Antoni menangis. Dia sangat takut kehilangan gadis muda itu. Zoska pun berusaha menenangkan. Tapi karena terlalu khawatir, Antoni memutuskan pergi ke kota untuk meminta bantuan Dr. Jersey. Sesampainya di rumah sakit, suster mengantarnya menemui Dr. Jersey. Ketika bertemu, Jersey shock. Ia tak menyangka Wilzur masih hidup. Tapi saat Wilzur memperkenalkan diri dengan nama Antoni, Jersey sadar Wilzur pasti hilang ingatan. Setelah menjelaskan keadaan Marisa, Antoni berlutut memohon agar Jersey mau menolongnya. Mendengar itu demi menebus dosanya di masa lalu, Jersey bersedia membantu. Di sisi lain saat Zoska sedang merawat Marisa, dokter pribadi Lezek datang lagi. Dokter itu mengancam akan melapor ke polisi dan menuduh Antoni telah mencuri peralatan medisnya. Tapi Zoska tak takut. Dia malah balik menyalahkan dokter karena semalam telah menelantarkan pasien kritis. Lagi pula tak ada bukti kalau peralatan medisnya ada di sini. Karena jika melapor polisi, dokter sendirilah yang akan kena masalah. Nie. Mógł pan wczoraj? Uprzedzam, że ja tego tak nie zostawię. Si dokter pun memilih pergi. Sorenya saat sampai, Jersey langsung memeriksa keadaan Marisa. Melihat hasil operasi Antoni padahal hanya menggunakan peralatan seadanya, Jersey kagum. Tak lama kemudian Marisa sadar dan semua pun lega. Setelah memastikan kondisinya baik-baik saja, Jersey memberi resep obat dan menyarankan lebih baik Marisa tetap tinggal di rumah Zoska untuk sementara waktu agar kondisinya bisa diawasi. Cudem uniknęła śmierci. Ważne. Sebelum pergi, Jersey mengajak Zoska bicara berdua. Jersey berpesan kapanpun ingatan Antoni kembali, tolong segera beritahu dia. Namun Zoska tidak mau. Jujur sebenarnya dia tak mau ingatan Antoni kembali. Kehidupan mereka berdua di sini sudah bahagia. Mendengar itu Jersey mengerti. Szczęśliwy. A o to w życiu chodzi, prawda? Po co mu to? Sementara itu, di rumah sakit elit di luar negeri terlihat ibu dan ayah sedang menjenguk Lezek. Selama menjenguk ibunya justru berbohong demi memisahkan putranya. Ibu berkata bahwa nyawa Marisa tak bisa diselamatkan. Melihat kelakuan istrinya, ayah Lezek hanya bisa diam. Hari demi hari berlalu semenjak kecelakaan itu Lezek tak pernah ada kabar. Hingga akhirnya saat hujan deras Marisa nekat ke rumah Lezek. Ketika sampai pelayan memberitahu kalau sekarang Lezek sedang di luar negeri. Dia juga disuruh untuk merahasiakan alamat Lezek di luar negeri. Marisa pun menitipkan surat untuk diberikan ke Lezek. Sebelum pergi pelayan berpesan sebaiknya Marisa berhenti mengharapkan Lezek. Mungkin kalian berdua tidak ditakdirkan untuk bersama. Keesokan harinya, melihat kondisi Mikal mulai membaik dan sudah bisa berjalan kembali. Saat pulang bersama, Antoni Marisa berterima kasih sekaligus minta maaf dulu pernah tak sopan. Marisa juga cerita dia ingin mencoba kuliah kedokteran agar bisa membantu banyak orang seperti Antoni. Mendengar itu Antoni mendukung. Di tengah obrolan Antoni bertanya bagaimana kabar Lezek. Marisa berkata Lezek sudah pergi jauh, sangat jauh ke tempat yang tak akan pernah bisa dia jangkau. Dia hanya berharap surat titipannya bisa sampai. Sementara di rumah Lezek, saat pelayan mengantarkan minuman untuk ayah Lezek, diam-diam si pelayan memberikan surat dari Marisa. Dan saat dibuka ternyata isinya adalah cincin nikah yang putranya berikan untuk Marisa.
Sang ayah sadar, pasti selama ini istrinya menyembunyikan semua surat kiriman Marisa. Ternyata dugaannya benar. Saat memeriksa lemari, dia menemukan surat-surat Marisa. Setelah membaca isi surat-suratnya karena tak tahan lagi melihat putranya dipisahkan dari wanita yang sangat dia cintai, ayah memutuskan untuk memberitahu kebenarannya. Ayah lalu menelepon Leszek dan menceritakan semuanya. Mendengar kekasihnya masih hidup, Leszek sangat lega. Namun di tengah obrolan, ternyata sang ibu mendengarnya. Siangnya Marisa mampir ke bar. Melihat Marisa kembali, pemilik bar lega. Tak lama kemudian ibu Leszek datang. Saat ngobrol berdua, tanpa basa-basi ibu Leszek memberi amplop sambil mengancam akan memenjarakan Antoni karena telah mencuri peralatan medis dan melakukan operasi bedah ilegal. Marisa mulai dilema. Tak myślałam. Di belakang bar, teman Marisa yang mendengar percakapan mereka buru-buru memberitahu Antoni. Ketika bertemu Antoni, teman Marisa menceritakan kejadian di bar tadi. Marysi, to ja już nie słyszał pan. Karena khawatir, sorenya Antoni mengajak Marisa bicara. Dia meminta maaf telah mempersulit hubungan Marisa dan Leszek. Marisa pun berkata Antoni tidak salah. Justru dia berterima kasih telah menyelamatkan nyawanya. Marisa lalu memeluk Antoni. Keesokan paginya, karena tidak mau menjadi beban, tanpa sepengetahuan Marisa, Antoni menyerahkan diri ke polisi. Dia menunjukkan barang bukti peralatan medis dan mengaku telah mencurinya. Tapi Pak Polisi menolak. Dia tahu jasa besar Antoni yang selalu menolong para warga desa. Berkat pengabdian Antoni, kini banyak warga desa jadi sehat. Namun Antoni tetap memaksa meminta ditangkap. Mau tidak mau polisi pun menuruti kemauannya. Saat ingin menulis laporan, Antoni bilang sebenarnya namanya bukan Antoni. Nama Antoni hanya nama kerangannya saja. Tak lama kemudian Leszek datang ingin menjenguk Marisa. Namun ketika masuk ke kamar ternyata Marisa juga tidak ada. Demi melindungi Antoni, Marisa memutuskan pergi. Sorenya Leszek ke rumah Mikal. Setelah menjelaskan situasinya, Mikal memberitahu jika dulu Marisa sering bilang dia ingin sekali mencari ayah kandungnya. Sayangnya Mikal juga tidak tahu di mana dan siapa ayah Marisa. Beberapa hari kemudian, persidangan Antoni digelar. Selama sidang berlangsung, jaksa penuntut terus menyudutkan Antoni di depan hakim. Dari mulai pencurian peralatan medis sampai membuka praktek pengobatan ilegal. Jaksa menuntut agar Antoni dihukum 5 tahun. Tapi bukannya membela diri, Antoni justru mengakui semua perbuatannya. Setelah kedua pihak berbicara, sidang hari ini pun ditutup dan akan dilanjutkan besok. Sementara itu di bar terlihat Leszek sedang menemui temannya. Temannya bilang berdasarkan informasi yang sudah dia telusuri, akhirnya dia berhasil mendapatkan petunjuk. Di sisi lain di suatu rumah sakit swasta, terlihat Stats kecil kini sudah dewasa dan menjadi dokter. Ketika melihat berita di koran tentang Antoni, Stats kaget. Keesokan harinya setelah dapat informasi dari temannya, Leszek pergi ke rumah lama orang tua Marisa dan memberi uang ke preman di sana untuk menunjukkan lokasinya. Di rumah saat sedang belajar ilmu kedokteran, tiba-tiba para preman mengetuk pintu rumahnya dan saat dibuka kaget ternyata ada Leszek. Melihat pria yang dia cintai ada di hadapannya dengan mata berkaca-kaca, Marisa memeluknya. Setelah melepas rindu, Leszek mengabarkan jika Antoni sekarang sedang menjalani persidangan. Mereka berdua bergegas pergi. Di perjalanan Leszek memberitahu, dia sudah tahu siapa dan di mana keberadaan ayah kandung Marisa. Sebenarnya selama ini tanpa sadar sang ayah ada di dekat Marisa. Sangat dekat. Sebenarnya pria yang telah menyelamatkan nyawa Marisa itu namanya bukan Antoni tapi Wilzur. Sementara itu di pengadilan, sidang hari kedua Antoni kembali digelar. Di persidangan kali ini pengacara mendatangkan saksi-saksi mantan pasien Antoni. Para saksi itu bergantian menceritakan bagaimana Antoni menyembuhkan penyakit mereka secara sukarela dan selalu menolong warga desa saat butuh bantuan. Pengacara menjelaskan walaupun ingatannya hilang tapi jika dilihat dari keahliannya kemungkinan besar Antoni dulunya adalah dokter sungguhan. Bila dia dokter gadungan tidak mungkin semua pasiennya bisa sembuh. Ia memohon pada hakim untuk tidak menghukum orang baik hanya karena masalah perselisihan sepele dengan orang kaya. Marisa dan Leszek yang baru sampai, langsung masuk ruang sidang dan mengajukan diri untuk bersaksi. Saat hakim menyuruh memperkenalkan diri dengan bangga, Marisa menyebutkan nama lengkapnya yaitu Marisa Wilzur. Dia adalah putri kandung pria di hadapannya. Pria yang ternyata nama aslinya adalah Profesor Dr. Wilzur, dokter ahli bedah terhebat di negara ini. Seketika semua heboh. Tak menyangka dokter bedah jenius yang dulu sangat terkenal itu masih hidup. Dari belakang, Stas ikut bersaksi dan membenarkan ucapan Marisa. Dia ingat jelas wajah dokter yang 15 tahun lalu pernah menyelamatkan nyawanya. Mendengar ucapan mereka berdua tiba-tiba Antoni mengingat semuanya. Beberapa hari kemudian setelah dinyatakan tak bersalah, Antoni, Leszek, Marisa dan Zoska mengadakan acara pesta pernikahan bersama. Selesai. Ya, itulah alur cerita film Forgotten Love. Lika-liku kehidupan Wilzur, Marisa dan Leszek benar-benar berat banget ya.
Terima kasih untuk semua yang sudah nonton video ini, semoga ada hal baik yang bisa kalian dapat dari film ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.